Baiklah, kali ini saya akan memulai live. Pertama yang saya buat di sini adalah memberikan subtitle video pertama yang berjudul Trip Authentication. Trip autentikasi di sini tujuannya adalah untuk membuat satu router dapat terkoneksi dengan router lainnya. Namun sebelum mereka melakukan interkoneksi, mereka akan saling bertukar informasi autentikasi terlebih dahulu. Kalau autentikasinya sesuai, maka mereka akan saling bertukar network masing-masing, dan kalau autentikasinya tidak sesuai, maka dia tidak akan saling bertukar informasi. Oke, di sini topologinya ada R1, R2, R3, di mana R1, R2 itu kita menggunakan autentikasi MD5, R2, R3 kita menggunakan autentikasi Mutex, dan R1, R3 kita tanpa melakukan autentikasi. Sini saya menggunakan routing protokol RAID sesuai dengan judulnya, RAID autentikasi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera mulai konfigurasi. Kita akan mulai dari router 1 terlebih dahulu. Oke, langsung kita konfigur terminal. Pertama yang saya masukkan di sini adalah keychain-nya dulu. Keychain, kalau kita berikan nama sesuai dengan routing protokol yang kita gunakan. Ini sebenarnya tidak mengikat, ini bebas. Lalu kita beri identifier K1, lalu kita setting string, kita misalkan saja adalah name dari string itu kita gunakan Cisco ya. Lalu kita create interface loopback 0, IP address sesuai dengan router pertama. Kita akan beri IP address 1.1.1.1 255.255.255.255. Oh ya, di sini interface loopback di sini maksudnya adalah kita memberikan atau kita meng-create suatu interface virtual di mana dia tidak terdapat pada fisik router tersebut, namun kita dapat meng-create interface tersebut sebagai interface virtual dari router tersebut. Oke, kita lanjut ke interface. Di sini kita akan create interface pada router 1 itu adalah interface fast Ethernet 00 dan serial 00. Oke, kita akan mulai dari fast ETH 00. Jangan lupa menghentikan no shutdown pada interface fisik karena dia tidak enable secara otomatis. Kita beri IP address 13.13.13.1.255.255.255.2.0 ya kan, karena dia /24. Nah, di sini mengapa saya menggunakan IP address 13.13.13.1 ini karena antara router yang terhubungnya itu yaitu router 1 dengan router 3, jadi agar mudah mengingatnya saja. Sebenarnya ini saya menggunakan IP address ini 13.13.13.1 untuk di router 1 dan 13.13.13.3 untuk di router 3.
Dan karena di sini antara router 1 dengan router 3 tanpa autentikasi, maka ini dapat kita configure hanya IP addressnya saja, seperti yang saya bold ini, hanya itu. Lebih lengkapnya ini untuk interface 00. Oke, sekarang kita masuk ke interface serial 00. Address 12.12.12.1 255.255.2.0. Di sini tahu kan kenapa saya menggunakan IP address 12.12.12.12.1, ya kan? Ya seperti yang saya utarakan tadi, ini hanya sebagai identifikasi untuk memudahkan kita saja dalam memberi IP address. Nah, karena di sini kita menggunakan mode autentikasinya adalah MD5, maka akan kita configure autentikasinya MD5 dengan mengetikkan komen ipref authentication mode MD5 ipref authentication keychain. Ini keychain di sini adalah keychain yang kita sudah input tadi di awal di atas tadi. Yang ini ya, yang ini kita masukin keychain ref-nya pada interface serial 00. Oke, untuk serial 00 kita sudah configure dengan konfigurasi IP address 12.12.12.1, kemudian autentikasinya MD5, kemudian keychainnya RIP. Oke, sekarang kita akan configure routing protocol. Router kita menggunakan routing protocol RIP. Di sini saya menggunakan versi 2, network 0000 no auto summary. Oke, sampai di sini untuk konfigurasi router 1 kita udah selesai. Nah, ini ada yang menarik nih. Saya tahu kan kenapa saya menggunakan network 00 di sini. Di sini ditujukan agar kita tidak mengadvertise network yang ada pada interface masing-masing router 1, seperti biasanya kita mengadvertise network berapa yang kita create di interface ini. Nah, untuk secara otomatis kita lakukan saja advertise networknya di 000.0. Jadi kita tidak perlu melakukan mengadvertise network yang ada pada interface. Jadi secara otomatis akan langsung mengenali bahwa interface dia itu akan di advertise secara otomatis. Oke, sekarang lanjut kita ke R2. Sama seperti R1, hanya perbedaannya nanti pada interface FA00 kita akan meng-create autentikasinya dengan mode clear text. Oke, kita create dulu keychainnya RIP. Di sini kita masukin key identifiernya 1, lalu set key lalu kita set key stringnya tadi Cisco. Oke, lalu kita create interface loopback pada router 2. IP addressnya
menggunakan dua interface, yaitu serial 00, dimana serial 00 terhubung ke router 1, interface serial 00 shutdown IP address 12.12.12.255.255.255.0. Di sini kita menggunakan mode autentikasinya yaitu MD5 authentication. Oke, IP RIP authentication mode MD5, IP RIP authentication keychain RIP. Oke, kita lanjut ke interface. Untuk interface serial 00 konfigurasinya seperti ini. IP addressnya 12.12.12.2, autentikasinya MD5, keychain RIP. Lalu kita masuk ke konfigurasi interface F0.0 shutdown IP address 23.232.255.255.255.0. kunci nanti tentu. Lalu di sini ada IP RIP authentication mode text. Oke, IP RIP authentication keychain RIP. Ya, di sini untuk interface 00 kita menggunakan IP address 23.23.2/24, ya kan. Lalu kita menggunakan autentikasi mode text. Oke, ya kan. Sekarang kita create routing protokolnya versi 2 network 000 no auto summary. Oke, sampai di sini untuk router 2 sudah selesai kita configure. Oke, sekarang kita lanjut ke R3. Enable configure terminal keychain RIP, key identifier 1, set key stringnya Cisco, interface loopback 0, IP addressnya 3333.255.255.255.255. Interface ya, di sini juga ada dua interface. Pertama F00 itu terhubung ke R1 tanpa autentikasi, dan F01 itu terhubung ke R2 dengan autentikasi clear text. Kita mulai dari F00 dulu. IP address 13.13.13.3.255.0. Lalu kita lanjut ke F01, IP address 23.23.3/24. Di sini IP RIP autentikasi mode text, IP RIP autentikasi keychain RIP. Oke, lanjut ke router RIP versi 2 network 0060 no auto summary. Oke, di sini R3 sudah selesai kita configure. Yang tidak ada perbedaan sih, hanya membedakannya hanya autentikasi pada F01. Oke, coba kita verifikasi apakah RIP-nya sudah jalan dengan melakukan tes ping ke masing-masing router, ke interface loopback router masing-masing. Misal ke 11
Oke, sukses. Lanjut ke router 2, apakah dia bisa? Oke, ke dirinya sendiri otomatis bisa pasti ya. Sekarang kita akan verifikasi untuk autentikasinya dengan melakukan debug IP RIP. Kita dapat melakukannya di R1 atau R2 untuk melihat autentikasi MD5 nya apakah sudah berjalan. Sekarang kita coba di R1 do IP RIP. Maaf, do debug IP RIP. Oke, di sini kelihatan MD5 authentication, receive packet with MD5 authentication, receive versi 2 update from 12.12.12.2. Ya, di sini dimaksud adalah dari router kedua, IP address router kedua pada serial 00. Oke, berarti MD5-nya sudah jalan. Sekarang kita akan verifikasi di router 2 mungkin ya, untuk melihat apakah dia sesuai dengan yang kita maksud. Do debug IP RIP. Kita akan lihat. Oke, di sini kita juga bisa melihat bahwasanya dia telah menerima paket dengan autentikasi Cisco, dimana itu adalah autentikasi teks yang diterima dari interface F00 dengan IP address 23.23.23.3, dimana itu adalah router 3. Oke, di sini juga kita bisa melihat bahwa dia juga menerima MD5 autentikasi dari router pertama, di mana IP address 12.11.12.1 pada serial 00 itu adalah milik router 1. Nah, di sini membuktikan bahwa hasil tes ini telah berhasil dengan verifikasi debug dengan komen debug IP RIP ini, dan kita juga telah melakukan ping untuk memastikan bahwa antar router dapat berkomunikasi satu dengan lainnya. Kalau kita coba lihat SHIP root RIP, ya di sini sudah establish 12.12.12.0. ini ada dua rute yang available, yaitu melalui 23.23.2 dan melalui 13.13.13.1. Oke, sampai di sini berarti sudah selesai untuk lab ini, untuk video pertama RIP autentikasi. Terima kasih buat teman-teman yang telah melihat video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.